Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memulai podcast episode ketiga dari sebuah keluhan yang udah terpendam di hati cukup lama. Aku tuh sebenarnya udah bosan banget di rumah, udah pengen main sama teman, udah apa ya, pengen keluar lah. Kemarin juga sebenarnya sekarang kan udah new normal kan dari pemerintah. Yang penting jaga protokol kan, cuman tiap aku izin mau main kok Nggak boleh. nggak boleh, Ntar kok dulu deh. ditahan. Sekalinya keluar pun kemarin kan ngambil raport itu juga diwanti-wanti banget tuh harus pakai masker jangan dicopot. Ntar di Harus sana, double. iya di sana jangan nongkrong sama teman-teman, jaga jarak duduknya. Cuman ya susah emang gitu. Iya, ya memang gitu. Jangan kan maksudnya seumuran Mas ya. Ibu juga udah pengen jalan. Kadang-kadang udah pengen kayak dulu ya, jalan-jalan sama anak-anak, nge-mall lah minimal gitu ya. Mm-mm. Kita juga kemarin waktu ayah mau ke masjid lagi juga kita apa debat panjang lah. Debat-debat Iya, banget sih enggak, cuman diskusi yang lumayan panjang kan, bener berhari-hari juga. enggak gitu, nyari referensi bener enggak. Memang waktu new normal itu di sounding ya oleh berbagai pihak, paham sih bahwa memang nggak mungkin kan kita begini-begini terus gitu. Iya, Sementara virus itu tuh bakal tetap ada gitu. iya, Logika itu sih masuk, ngerti, berusaha memahami juga gitu. Cuman dilemanya itu memang kita berada di angka yang masih cukup besar kalau dibandingkan negara-negara lain. Nah, dari situ akhirnya ibu sebagai pencemas sejati. Kelebihan pencemas sejati itu adalah mungkin akan lebih banyak mencari referensi, banyak baca untuk mencari tahu sebenarnya yang betul tuh gimana sih. Biar kita tetap aman tuh preventifnya gimana. Baca-baca, ternyata memang kondisi ini tuh belum waktu yang pas sebenarnya untuk new normal, cuman mungkin untuk sebagian pihak tuh nggak ada pilihan. Perekonomian ya salah satunya gitu. Mungkin udah banyak yang menjerit, yang butuh untuk menyambung hidup. ya nggak ada pilihan. Nggak semua orang punya pilihan yang sama gitu ya. Misalnya mungkin ada yang rumahnya tuh sempit banget, jadi kalau nguplek di rumah banyakan pasti nggak betah lah gitu. Iya, Terus belum kalau orang tua berantem gitu kan nggak semua rumah itu damai, tenang, nyaman gitu ya. Paham sih bahwa untuk sebagian keluar rumah itu penting buat kewarasan jiwa gitu ya, buat jiwa kita. Itu yang satu kondisi. Ada juga yang tipikalnya mungkin ya seumur-umur Mas ini lagi senang banget jalan, nyari tantangan, ketemu temen, ngobrol gitu. Makanya ibu juga suka kepikiran, kasihan juga ya anak-anak mau usia berapapun yang balita juga pengennya sih kan main di luar. iya, Kadang kalau ngeliat Sofi udah pengennya sih main keluar sih gitu ya. Terus suka mikir nih sampai kapan ya gitu. Nah, kalau mikir gitu terasa berat ya. Nah, tapi karena memang angkanya ini masih sangat tinggi. Terus kalau baca-baca dulu tuh di awal-awal ada prediksi Juni Juli itu memang puncaknya. Berharap banget sih Juni Juli ini memang puncaknya, terus Agustus September turun, terus berhenti. Itu sih ada ya harapan seperti itu, dan beberapa ahli juga ada yang bilang kayak gitu. Cuman kalau kitanya perilakunya kayak sekarang, kalau kita lihat di jalan tuh kayak iya. virus tuh cuman ada di dunia maya, cuman ada di YouTube. Itu kerasa banget kemarin tuh pas kita beli ayam di Fresh. Apa sih? Tit, Oh itu nama toko. nama toko. Kirain sebutan buat yang frozen itu. Pokoknya kita beli di ya toko ayam-ayam beku lah. Beli ayam gitu. Kan ruangannya kecil ya, ber-AC pula kan. Awalnya kita masuk kosong, sepi. Terus tiba-tiba ada dua orang masuk, nggak pakai masker. Terus kita langsung melipir. Yang satu maskernya ditaruh di dagu, yang satu nggak bener-bener nggak pakai masker. Terus apa ya, belanjanya tuh bener-bener kayak orang belanja ke warung
biasalah kayak nggak ada apa-apa. Ya akhirnya kita melipir ke pinggir-pinggir, panik banget. Udah melipir ke pinggir-pinggir ikut lagi orangnya. Iya. Susah ya, juga begitulah. Kan. Terus ngelihat anak-anak lari-lari, bercanda deket-deket, udah jelas ya deket-deket, nggak pakai masker. COVID itu emang unik ya, jadi bukan hanya istilahnya kalau kita teledor sendiri itu bukan cuman kena ke diri sendiri, tapi yang jadi masalah itu dampaknya meluas ke masyarakat gitu, lebih luas. Daripada begitu kan mendingan kita pakai masker ya, pikirannya gitu loh. Daripada kita ribet nyari rumah sakit, belum lagi cemasnya, belum takutnya. Mending ribet pas lagi sehari-hari aja pakai masker, jaga protokol. Kalau bener-bener nggak mau ribet juga, ya di rumah gitu. Nah sekarang problemnya di rumah tuh gimana caranya biar kita tuh merasa nggak stres, nyaman, bahagia, minimal nggak sampai stres banget ya. Maksudnya masih bisa ketawa lah gitu, masih bisa ketawa bareng. Itu yang akhirnya kita harus cari tahu kayak gitu. Nah sekarang tugas kita itu akhirnya ke gimana sih di rumah biar menyenangkan gitu kan. Harus banyak ngobrol sama anak-anak, sama pasangan juga. Apa yang bikin kita happy gitu. Nah manusia itu kalau dianalisa kebutuhannya yang paling dasar itu fisiologis ya. Kalau di rumah makanan mencukupi, ya relatif happy. Jadi untuk keluarga yang kan ini dampaknya tuh banyak, ada yang sampai berkurang banget pendapatan, mungkin buat makan aja susah ya. Tapi untuk keluarga-keluarga yang mungkin masih dikasih rezeki untuk cukup gitu, yang pertama dilihat itu ya asupan makan, maksudnya disiapkan makanan yang kira-kira bikin kita seneng gitu kan. Paling nggak makanan itu jadi magnet kita ngumpul-ngumpul gitu. Ketawa bareng kayak gitu. Kita banget gimana lah gitu. Nah alhamdulillah kan memang kemarin lagi senang-senangnya masak, jadi itu agak jadi solusi untuk supply demand makanan tercukupi ya. Nah terus apa lagi gitu kan, hobi gitu kan ya. Ini juga terbantu sama Mas yang punya hobinya variatif. Maksudnya kan kalau misalnya hobinya ngikut ke ayah ibu mungkin bosen kan adik-adiknya. Cuman karena Mas mau tanggung jawab ngebersihin kotoran hewan peliharaan lah, apa-apa, jadi itu juga jadi hiburan tersendiri, jadi bantuan. Akhirnya saling bantu gitu. Kalau kita berpikir apa sih yang bisa kita bantu supaya keluarga ini happy, akhirnya ya produktif lah semua. Tapi sebenarnya kemarin tuh kayak mutusin ya, kayak misalnya nih si AA seneng masak-masak. Terus Mas juga ngide beli kelinci, melihara ini itu. Sebenarnya nggak ada kepikiran apa ya? Buat support. Iya gitu-gitu kayak gak ada teori ini, cuman kayak ngalir aja nggak sih? Kita butuh buat seneng-seneng. Manusia itu pada dasarnya secara alami dia itu diciptakan. Jadi kinerja otak itu sebenarnya udah didesain atau diciptakan oleh Allah Ta'ala itu memang sifatnya selalu berusaha untuk survive gitu. Jadi satu kondisi itu ada beberapa kondisi yang mengancam gitu ya. Kayak misalnya kita sampai kapan nih di rumah terus gitu kan. Itu kan kondisi yang mengancam, kondisi yang tidak menyenangkan. Itu pasti akan bergerak manusia itu untuk cari tahu gimana lebih nyaman gitu. Nah sekarang kalau di rumah tantangannya apa sih? Kan gadget ya. Jadi kalau kita nggak ketemu variasi aktivitas, ya otomatis nempel ke gadget. Terus mungkin orang akan bilang ya salah sendirilah memperkenalkan ke gadget. Itu satu kondisi. Tapi justru aku pernah kepikiran ya. Kita kan ada HP, ada laptop, ada TV, plus WiFi. Nah, buat orang yang dia di rumah aja, terus tanpa WiFi, itu gimana ya? Bakal berat banget. Kebayang nggak sih pusingnya? Apa ya? Ngisi waktunya, dapat informasinya. Misalnya kalau Mas udah mentok, misalnya udah semuanya udah dilakuin, terus ada di titik bosan, ya udah buka HP nonton YouTube, nggak perlu mikirin kuota gitu kan, pakai WiFi. Buat teman-teman yang nggak pakai WiFi kan, mau nonton YouTube kuota, main IG kuota, jadi masa tiap hari harus mikirin hari ini ngapain biar senang, besok ngapain biar senang, lusa ngapain biar senang, masa gitu? Apa emang harus gitu?
Kalau ibu sebagai orang tua sih begitu. Maksudnya kira-kira besok anak-anak ngapain ya biar aman gitu. Besoknya lagi gimana ya Oh, biar kalau aman. orang tua udah kepikiran gitu ya? Soalnya pas orang tua tahu kalau misalnya nggak punya ide-ide untuk mancing lah, mancing Hmm, anak-anaknya buat aktivitas tertentu, ya ujung-ujungnya mah pasti HP-HP lagi, HP-HP lagi. ya, Kalau aksesnya positif aman sih oke ya, cuman kan kita nggak bisa jamin begitu ya. gitu. Nah untuk adik-adik kamu yang masih balita itu sebenarnya memang tanggung jawab ibu untuk gimana akses ke sana nggak terlalu banyak karena memang kebutuhan mereka itu untuk apa? Jadi mereka akan tumbuh kembang dengan baik kalau seluruh inderanya itu terstimulasi ya. Indera kan Hmm, ada peraba, pengecap. Kalau main HP itu kan sedikit cuman mata, pendengaran mungkin ya, penglihatan, pendengaran yang terstimulasi. Nah, makanya sukanya dia chat gitu kan. Buat mereka oh, main chat. Terus yang paling gampang sih anak-anak tuh memang karena mereka memang butuh untuk terstimulasi indera perabanya, hmm. paling gampang ngasih mainan tuh mainan yang kata orang dewasa jorok-jorok gitu. Maksudnya kotor-kotor, kayak main chat Yang gitu Mas gak kan. ngerti sih itu yang pakai apa pipet ya namanya. Mhm. Pipet cuma mindahin air warna merah ke warna biru. Tapi mereka pada ketawa-ketawa girang. Iya emang gitu. Nuang-nuang. Ha-ha. Jadi kalau tadi kalau nggak ada kuota kayaknya nggak asik banget ya. Kalau kita ada rezekinya untuk punya wifi, alhamdulillah ya gitu. Itu memang salah satu kunci yang mungkin bikin mudah untuk belajar di rumah. Iya, Kalau pakai yang sifatnya apa? Kuota ya. kuota. Gitu kan emang bengkak banget. Iya, pasti. Jadinya salah satu penerimaan masalah ini adalah kira-kira apa yang bisa support kita ke perilaku yang baru. Tapi ibu paham ini tuh nggak semua keluarga ada kesempatannya gitu untuk Iya. berlangganan kayak kayak gitu. Nah, kalau posisi keluarga itu di dalam kondisi yang terbatas, kalau pengen anak-anak asik, tetap asik di rumah, sebenarnya bisa disiasati dengan yaitu tadi main yang menyentuh indera peraba itu tuh buat anak-anak tuh seneng banget. Hmm, Misalnya kayak kelinci ya, kelinci iya, kan berbulu tuh. iya, Kalau kelinci mungkin berbiaya juga ya gitu. iya, iya, iya. Tapi mungkin kucing liar gitu ya. Asal Ah, memang cuci tangan gitu. Itu iya. memang kebutuhan anak-anak buat nyentuh yang berbulu, buat main yang leget-leget. Oh, mereka butuh itu ya? Butuh. Mereka nyari, nyari pemuasan indera perabanya itu pasti nyari. Makanya anak-anak kan suka mandi, susah masuknya, susah keluarnya gitu. Main air, main sabun. Oh, Itu memang kebutuhan mereka. Nah, tinggal kita gimana kita menyediakan hal-hal yang masih bisa digunakan untuk itu tanpa juga mubazir. Misalnya kalau kayak makanan, ibu sih menghindari ya. Misalnya kalau memang pengen anak-anak nyentuh adonan terigu, ya mending paling bikin diajak. beneran. Mending diajak bikin donat gitu. Ah, Mending diajak bikin roti. Itu kalau ibu lagi rajin bebikinan ya. iya. Maksudnya kan mereka nggak bisa sendiri itu. Makanya ketika ada anggota keluarga yang suka di dapur itu membantu kalau ada adiknya pengen nimbrung. Tapi yang namanya masih baru belajar jadinya nggak mau Malah diganggu, nggak mau diganggu. eh Terus kalau misalnya kayak Mas punya peliharaan itu tuh membantu banget buat sebenarnya stimulasi balita-balita ini walaupun Heeh. Mas yang nggak kerasa mungkin tadinya juga buat Mas sendiri. Tapi ini tuh secara nggak disadari ini bantu banget stimulasi anak-anak ini. Hmm. Kayak ngeliatin ikan, belajar tentang ikan. Terus ayah juga berkebun, Nah, anak juga belajar. kalau misalnya kayak ikan gitu kan dia Hmm. nggak dipegang tuh. Mm-mm. Itu dia ngebantu juga. Ya, karena itu kan happy ya, maksudnya ngelihat pergerakannya. Terus Oh, belajar sains juga kan, iya. bernafasnya pakai apa. Terus itu bisa disambung sama buku-buku yang mereka baca gitu. Oh, Mereka jadi lebih real ya, konkret. Kalau anak umur balita atau SD awal itu kan belajarnya harus konkret. Kalau belajar ikan ya akan lebih baik lihat ikannya. hmm.
kayak gimana sih sisik itu, kayak gimana sih insang itu. Nah, itu bisa dibawa sebenarnya kalau lagi masak-masak tuh, masak ikan gitu-gitu. Cuma ibu juga kadang nggak sampai setelaten itu juga sih. Riwah. Masak ikan sambil edukasi ini loh sisi. Tapi kalau kita apa maksudnya luang ya, dan misalnya kayak tadi yang kata Mas, gimana ya kalau misalnya kita nggak ada kuota gitu, misalnya kita nggak ada internet, gimana ya biar anak-anak tetap happy? Ya itu orang tuanya harus lebih berpikir lebih keras lagi gitu. Nah iya, orang tua juga misalnya ya mereka juga sama aja dong kan gak ada wifi gitu. Mau browsing-browsing, nahan-nahan. Mikirnya alami bisa. Maksudnya dulu berapa tahun lalu, berarti kan 30 tahun lalu pernah ada dunia tanpa internet. Iya. Dan kita tetap hidup. Maksudnya kehidupan tanpa internet bisa. Kalau misalnya kita ada keterbatasan data, bisa. Cuman memang di tengah dunia digital ini usahanya jadi lebih keras gitu. Tapi kan kita nggak bisa terus-terus apa ya. Kita kondisinya A, tapi kita pengennya B misalnya. Misalnya lagi ada ujian di masalah penghasilan keluarga, terus tapi kita pengen belanja ini, belanja itu, pengen langganan kuota, misalnya langganan wifi, misalnya kondisi lagi sulit ya gitu. Mendingan kita terima aja, terus kita berpikir kira-kira dengan kondisi kayak gini gimana ya, biar anak-anak tetap bahagia. Gitu. Jadi karena anak-anak sih harus tetap dijaga, terpenuhi kebutuhannya untuk sejahtera, bahagia kayak gitu. Dan kalau ibu sih kalau lagi kondisi yang namanya rumah tangga itu kan naik turun ya, kadang kondisinya bagus, kadang nggak bagus, misalnya dari sisi finansial aja. Nah kita menyesuaikan. Dan ibu sih suka ingat-ingat yang zaman dulu atau di desa, kehidupan di desa gitu. Maksudnya kalau di desa itu kayak makan tempe sama sambal aja nikmat gitu kan. Nggak selalu kita mesti masak yang bahan ini, bahan itu. Akhirnya apa sih kalau buat anak-anak yang paling bahagia tuh deket aja sama orang tua ya, mau ya, apa aja. Juga kan suka ya udah goreng tahu, terus bikin sambal kecapnya, ngumpul di ruang tengah. Iya, jadi sebenarnya akhir-akhirnya kalau dirunut-runut, ditarik garis benang merahnya, anak tuh butuh apa sih? Ya butuh orang tuanya aja gitu, kedekatan, atau butuh dekat sama saudara-saudara ya, nggak ribut, nggak berantem. Misalnya kalau misalnya kita berkecukupan banget tapi ayah ibunya tuh berantem aja, buat anak juga misalnya mainan banyak kayaknya juga nggak nutup kebutuhan untuk hidup damai gitu, bercanda gitu ibaratnya. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang sulit untuk belanja ini itu, minimal ngobrol maksudnya ngobrol, bincang-bincang. Tapi kan kondisi kayak sekarang orang tuanya juga kan WFH. Jadi ada di rumah tapi sibuk juga. Gimana tuh? Ya kalau yang udah kita lakukan ya, yang udah kita lakukan emang akhirnya dijadwal dulu untuk kumpul minimal. Kalau lagi riuh-riuh banget, yang terjadwal itu terjadi gitu. Jadi makanya habis subuh ngumpul dulu, ngobrol dulu. Paling nggak kejagalah kita ini. Habis itu pada kerja, udah kerja. Nanti, cuman kalau buat yang kecil-kecil tuh gimana sih? Aku sebenarnya nggak gitu merhatiin kan. Yang ya kalau aku kan udah gede kayak gitu, habis sholat subuh kita ngumpul, ngobrol, terus sarapan. Ya aku mulai sibuk ya itu kan buat invoice gitu-gitu. Cuman yang kecil gimana tuh? Jadwal rutin mereka tuh sebenarnya sebelum tidur ya. Cuman kadang kalau lagi bagus itu berjalan dengan baik. Kalau akhir-akhir ini ibu ngerasa nih lagi hektik, lagi agak lepas nih sebelum tidur. Jadi jadwal yang besar-besar ini sebenarnya pas lagi pagi tuh kita gitu, paling nggak kita ngobrol di situ. Tapi sih kalau kita kan memang ibu WFH, ayah WFH juga ya selang-seling kita masih bisa ngobrol ya, maksudnya nggak terlalu sampai ditinggal banget. Nah kalau buat yang kecil-kecil ini, kalau misalnya kayak kakak udah punya happiness-nya, kalau misalnya dia lihat ibu lagi ini banget, biasanya dia sebelum tidur kan baca gitu ya. Sambil biasanya dia suka, kita masih sempet lah dia sebelum tidur tuh kita ini ya apa maksudnya sempat ketemu ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus kalau yang kecil-kecil biasanya kalau ibu suka luangkan, ya lagi luang dipelukin aja paling enggak, dipangku gitu ya, bercanda apa
usap-usap kepalanya, cium-cium gitu kan. Nggak terlalu dijadwal sih kalau yang kecil-kecil itu. Masih bisa disisip-sisip, lagi sehari-hari itu masih bisa kepegang. Nah, mereka itu terbantu kesejahteraannya, kebahagiaannya itu tadi dengan dekat sama kakak-kakaknya kalau ibu lihat. Oh iya. Happy, main, bisa betah sama mas lama gitu kan, ngebahas nama kelincinya siapa gitu kan. Itu sih menurut ibu udah cukup aman lah buat happiness mereka di tengah ngelihat misalnya ibunya sibuk WFH, ayahnya juga gitu ya. Dan mereka juga udah mulai bisa beradaptasi. Misalnya mereka tahu, oh ibu lagi meeting. Salman juga udah ngerti. Salman juga udah ngerti. Oh ibu lagi meeting. Meeting apa sih dek? Kerja katanya gitu. Ya kalau udah ada Zoom, kelihatan ada orang di laptop, udah ada suara, ya udah dia. Ibu cukup ngasih tanda tangan aja, jangan ganggu. Dia ngerti gitu. Nah ketutupnya apa ya? Kalau lagi selang-selang waktu ya gitu, jangan lupakan untuk melukin, untuk nyiumin. Terus yang memang lagi ibu perbaiki itu ya ini jelang tidurnya, dimana mereka benar-benar bisa kepegang. Terus ibu me time-nya kapan? Me time. Me time itu kan senang-senang gitu ya. Nah, me time-nya ibu apa sih? Me time-nya ibu kerja. Aduh. Jadi emang ini ya apa, dunia pendidikan, dunia psikologi itu tuh buat ibu emang happiness banget. Jadi itu yang bikin ibu juga harus ingat-ingat itu gitu. Kalau buat ibu tuh workaholicnya tuh udah happy gitu. Jadi kalau malam-malam belajar apa-apa, mungkin kalau buat orang lain tuh kerja ya. Tapi kalau buat ibu tuh sumber happy-nya tuh itu. Maksudnya ibu ingat-ingat tuh misalnya kalau di lingkungan kerja, diingat-ingat tuh orang lain mah mungkin bukan happiness-nya bukan di situ. Kalau Mas lagi lihat ibu nonton YouTube tuh berarti nonton tentang lagi nyari info gitu. Kirain lagi nyari hiburan. Menemukan misalnya ya gitu kan, makanya kamu misalnya suka lihat ibu ikut webinar sekarang banyak banget ya, seminar online. Ibu tuh seneng gitu, menikmati banget gitu. Jadi kalau happiness-nya apa ya itu pas kerja itu happiness. Malah yang harus diingat-ingat jangan sampai kasihkan kerja terus ngelupain happiness orang lain gitu, happiness anggota keluarga. Memang harus bahasanya diingat-ingat banget. Soalnya godaannya itu untuk apa ya namanya, sesuatu yang menyenangkan ya, kita bisa tenggelam di situ benar-benar asik. Udah berapa jamnya juga ya. Iya. Kayak misalnya adeknya udah ngajak main tebak-tebakan hewan tapi si ibu teh pikirannya teh lagi mikirin sekolahan. Sampai Salman tuh pernah gini, kalau ibu tuh pikirannya banyak ya. Dia mungkin bisa nangkep. Lagi ngajak ngobrol si ibunya kayak kelihatan kayak lagi ngelamun gitu ya. Nggak nyambung kali gitu kan diajak ngobrol. Pas dia bilang gitu, apa? Iya kali ya maksudnya. Dia ngajak ngomong apa ibunya hangi. Gitu ya, maksudnya nggak terlalu responnya kurang. Mungkin dia ngelihat namanya anak kan peka ya. Diajak ngomong tapi kayak nggak fokus gitu. Salman tuh ekspresif. Iya. Punya anak-anak yang ekspresif itu enak sih. Maksudnya bisa bikin kita sadar lah ya. Maksudnya iya gitu. Kejauhan. Itu tantangan buat ibu yang sebenarnya itu kerja itu happiness ibu. Dalam arti bidang psikologi pendidikan tuh happiness ibu. Nah, tetap aja kan harus diingat-ingat happiness anak-anak mah bukan ngeliatin ibunya sibuk gitu kan gitu. Happiness anak-anak mah main bareng, ngobrol bareng, itu happiness anak-anak, dan itu yang harus diingat-ingat. Makanya oke, kalau kamu lihat kalau misalnya Salman lagi ngajak main tuh ibu ekspresif yang wah sampai dia ketawa misalnya. Ibu ini hewan apa terus ibu, hewan apa ya, pura-pura salah jawab atau apa ya gitu, bingung banget sampai dia ngerasa jago gitu, ngerasa lebih tahu gitu biar kan. Dia walaupun waktu kita sedikit sama anak ya, maksudnya sekalinya ada berharga lah gitu ya. Sedikit tapi kalau bisa tuh bikin emosi dia itu ekspresif banget gitu, seneng banget gitu. Walaupun kita mainnya cuman sebentar, tapi anak tuh ngerasa bahagia banget gitu. Misalnya ayo kayak tadi, ayo lompat yuk, lomba yuk tinggi-tinggian gitu. Terus ibu pura-pura nggak bisa lompat, wah itu seneng banget gitu kan. Jadi di situ kita bisa baca anak kan beda-beda ya. Mesti nih anak misalnya Emas tuh happy bangetnya kalau apa sih gitu kan. AA tuh happy bangetnya kalau apa. Terus
kakak happy bangetnya kalau apa. Sebenarnya kita bisa baca orang tua. Jadi kalau tadi kamu bilang, emangnya kita harus mikir ya besok tuh kita senangnya apa lagi, besok yang bikin kita senang apa lagi. Nah kalau ibu tuh tugasnya seorang ibu tuh mikirin semuanya gitu kan. Berarti Maksudnya mikirannya besok ngapain lagi ya si A, si B, gitu dong. mikirinnya mungkin bisa dalam evaluasi misalnya, oh masih pada asik hewan ya, oke aman lah buat besok gitu Oh, kan. Jadi bukan kita sengaja bikin aktivitas, tapi bisa oh, dalam mengevaluasi aja masih pada aman gak nih, udah pada bosen gak gitu kan iya iya. dengan aktivitas tuh. Kalau bosen harus nyediain apa ya. Nah biasanya sih ibu indikatornya kalau udah terlalu sering minta HP, oh, udah berarti ibu harus apa ya gitu, nyediain apa ya. Makanya Iya. suka ada mainan-mainan yang mungkin kalau di pandangan orang dewasa mah apa sih, kayak pipe pipe cleaner itu yang kawat berbulu itu Oh iya, kan itu cuma ya. Ngapain sih? dipilin-pilin-pilin sama dia, dibikin-bikin apa. Jadi ada mainan-mainan yang nggak terlalu mahal tapi bisa awet Emang itu nggak buat mahal kalau ya? lagi senggang. Itu cuman apa, bilang cuman apa enggak ya, kalau mahal murah kan relatif ya. Nah, Iya. jadi itu 40.000 isinya 100 biji. Oh, Cuman itu tuh memang kalau mereka lagi bosen, asik bisa bikin-bikin apa kayak hmm, kayak gitu. Terus cat sih yang paling efektif mah pewarna makanan. Maksudnya iya. buat mereka main air, nyampur-nyampur air. Yang balita-balita gitulah mikirnya, aktivitas apa lagi ya. Nggak terlalu terstruktur, tapi sih ibu niatnya nanti karena memang SFH learning apa home learningnya tambah panjang ya, perlu bikin yang lebih terstruktur gitu. Maksudnya ya perlu lebih direncanakan. Jadi kalau Hmm, besok lagi apa ya, apa lagi ya itu. Terus kalau yang dewasa juga yang maksudnya kayak emas, AA, ya tetap ibu pantau juga kan. iya. Maksudnya masih happy nggak? Mau apa lagi nih A misalnya gitu. Mau bikin apa lagi gitu. Mas mau ngapain lagi gitu. Hmm, Maksudnya apa lagi nih ya. Apalagi yang perlu lebih apa ya, memuaskan ya. Karena kan memang ya harus dalam kondisi yang apa namanya life satisfaction. Jadi kepuasan hidup. Jadi kalau kita puas terhadap kehidupan kita ya happy gitu. Nah, Ibu lihat kan memang kamu ya itulah masih dalam soal pelihara-pelihara perhewanan itu. iya. Ya udah sampai situ dulu. Nanti kan dievaluasi lagi apalagi nih. Karena kan memang yang suka Ibu wanti-wanti ini panjang, mungkin panjang gitu. Jadi kitanya Iya. yang harus survive. Gimana ya gitu. Apalagi nih, nanti kita cari tantangan-tantangan baru gitu kan yang disepakati bersama. Misalnya apakah ngecat rumah gitu Oh ya. iya. Bisa jadi Apa bakalan sampai kayak gitu ya? iya, karena kan apalagi ya gitu. Jadi Ah, kita diskusiin lagi, apalagi ya, apalagi gitu. Sesuai dengan waktu yang tersedia gitu. iya. Nah, itu tuh tugas ibu ya. Kalau ayah kan ibaratnya memang pasti beban apa untuk Beban menjaga utamanya di nafkah. finansial kan? Itu udah porsinya udah besar banget. Nah, kalau ibu harus memastikan setiap anggota keluarga itu mencapai tadi life satisfaction, puas, bahagia gitu. Hmm. Makanya kemarin pas lihat emak-emak nggak pakai masker di satu market itu gue pikir, kok gimana ya, mau nggak menghakimi tapi kesel. Maksud ibu, seorang ibu tuh harus yang paling sabar dalam kondisi ini untuk menjaga protokol kesehatan. Harus diingat-ingat di rumah nih ada anak kecil Dampak misalnya paling kita. dekatnya kan keluarga ya. Hmm, kayak iya misalnya kalau ibu mau cuek, ingatlah gitu ada anak kecil yang imunitasnya rendah Oh, kan. Kalau misalnya ibu OTG gimana gitu kan yang kecil-kecil ini. Jadi ikhtiar terbaik lah yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau untuk seorang ibu jangan bosan-bosan untuk menjaga tadi kepuasan hidup setiap anggota keluarga. Dilihat apalagi yang bisa dilakukan ya, apalagi yang bisa dilakukan. Termasuk misalnya pasangan kan, misalnya apa yang memuaskan itu nanti. Jadi kalau seorang ibu tuh ya memang harus jadi psikolog keluarga ya. Jadi tahu jiwanya setiap anggota keluarga, happy-nya di mana, puasnya di mana. Selalu jaga jaga batas minimalnya supaya nggak terlalu apa stres misalnya ya menghadapi situasi ini. Ayo apalagi gitu. Ibunya harus cermat. Kalau nanti udah kelihatan bosen, ya udah gitu. Itu tugas ibu untuk ayo apalagi ya gitu. Makanya kayak podcast kayak gini. Ya ini salah satu cara buat ada apa kenyamanan itu, maksudnya iya. nggak bosen, ada yang menantang.
Dan ibu harus bisa ngikutin apa yang anak-anak sekarang suka ya, suka untuk dieksplorasi. Itu harus bisa, walaupun nggak belajar banyak, bisa diikutin atau nggak selalu di ibu sih, bisa di ayah. Misalnya kayak, oh bikin podcast gini, perlu peralatan-peralatan ini, perlu gini, gini biar bagus, ini lebih bagus gitu. Diskusi-diskusi gitu yang bikin saling dekat kan gitu. Mungkin nggak semuanya di ibu, ada yang ayah juga. Kayak ayah berkebun, melibatkan misalnya aktivitas ringan aja, kayak misalnya Salman, ayo, nih mau nyiram bunga enggak? Terus, nyiram bunga, nyiram apa? Pupuk. Tanaman ya banyaknya, bunga mah nggak punya. Iya. Nyemprotin daun gitu, ngasih pupuk, terus ngasih tahu nih ada mulut daunnya. Kalau buat anak kan mulut daun itu aja udah ngedengarnya udah excited. Daun punya mulut ya gitu kan. Jadi yang kita lihat juga itu sih kalau sehari-hari ini anak-anak ekspresi emosinya masih pada excited nggak? Saman juga kan sampai nanam pohon sendiri dia, nanam pohon jambu. Kayaknya akhirnya begitulah kita buat bertahan, apa ya di tengah situasi ini. Jadi produktif yang aman dalam benak ibu tuh masih aman itu ya di rumah aja, kecuali kita memang butuh banget. Tapi kalau emang kita butuh banget ya kayak tadi ya, ini buat jaga kewarasan kita perlu lihat jalan gitu. Nah itu tuh sebenarnya aku pengen izin tuh. Aku tuh butuh banget buat muter aja deh. Nggak nongkrong gitu, nggak berhenti muter doang. Itu boleh nggak sih kalau tetap pakai? Kalau pakai asal bukan olahraga ya. Jadi kayak misalnya cuma Mas muter naik motor. Bisa. Kalau nggak, kan yang jadi khawatir tuh bukan kalau cuman pakai motor keliling-keliling gitu ya. Iya. Artinya yang jadi bahaya itu kan berkerumun. Maksudnya misalnya kamu sama teman-teman kamu, nah mastiin. Enggak, tapi kalau misalnya naik motor sama teman-teman, tapi nggak berhenti. Jadi misalnya, ketemuan di pom bensin, nggak deket-deketan deh. Berarti bisa di sini, di sini, terus jalan aman aja jaraknya. Jadi nggak. Kan yang dihindari itu berkerumun, ngobrol deket-deketan. Itu kan yang agak susah nih, ngobrol deket-deket itu. Kalau bisa kompak sama-sama, sebenarnya ibu tuh nggak yakin. Tapi mas kayak bisa sih kalau misalnya kayak gitu yang. Terus bisa tegas juga sama teman, itu sih yang penting. Soalnya kenapa ibu nggak yakin itu karena ibu ngelihat orang-orang dewasa itu, jangan kan yang seumur belasan yang ibaratnya mungkin masih bisa cuek ya. Dewasa gitu kan, itu juga susah banget ya gitu kayaknya untuk hidup ribet. Jadi sekarang tuh ribet tuh bukan pilihan, memang harus perlu ribet kayak gini supaya nggak lebih ribet lagi ya kayak gitu, nyari rumah sakit karena kita sakit lah atau apa itu tuh jauh lebih ribet baik secara psikis maupun biaya segala macem gitu. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Buat yang dengerin di YouTube bisa di-subscribe. Kalau mau lebih santai bisa denger di Spotify dan follow IG kita juga di Perni Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.